إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah, qawluhu wa yajuzu al-istithna'u min al-jinsi wa min ghairihi. Takdim belum? Oh, takdim. Qawluhu wa yajuzu taqdimul mustathna 'ala al-mustathna minhu, ay liwuqu'ihi fi kalamil arab. Wa gharadul musannifi bayanun annahu la yushtaratu fi sihhatil istithna'i ta'khirul mustathna 'anil mustathna minhu fil lafz, bal yajuzu taqdimuhu wa huwa qaulul jumhur. Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, inni wallahi insya'allahu la ahlifu ala yamin fa ara ghayraha khairan minha illa kafartu an yamin. Illa kafartu, jangan illa kafartu an yamini wa ataitu alladhi huwa khair. Hakadha yumathilu ba'dul usuliyyin wa laysa fihi istithna'un bil ma'na al mutaqaddim. ولعله مبني على القول بأن الاشتراط بالمشيئة واستثناء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وليس استثناء في العرف نحوي. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأيمان والنذور فقال باب الاستثناء في الأيمان، ثم أورد الحديث فالاستثناء عند الفقهاء أعم، ومنه لك هذا المنزل ولهذه الغرفة. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu kenapa antum taruh hand sanitizer di situ? Ada alatnya. Masya Allah. Oh, Masya Allah, puitis banget. Gitu. Enggak, anda kira mau mempraktekkan yang tadi ada musyabahah antara ahlu faris dengan ini. Dia menaruh di sini di depannya langsung gitu loh. Enggak antum sembah kan? Dia naruh sutra loh sih, luar biasa naruh sutra. Kayak mau sholat aja. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah, ajuzu taqdimul mustathna 'ala al-mustathna minhu. Bolehnya mendahulukan mustathna sebelum mustathna minhu. Berarti yang dikecualikan itu didahulukan dibandingkan yang dikecualikan darinya. Ai li wuqu'ihi fi kalamil Arab, karena hal ini terjadi dalam kalam Arab, orang-orang Arab. Di Indonesia juga. Ya, di Indonesia juga. Kecuali 5 orang, saya mencintai semuanya. Gimana? Bisa nggak? Bisa kan? Mafhum nggak di Indonesia? Mafhum. Ya. Kalau kemudian ikin ke tokonya dia. Ana ya ke toko antum. Ya. Kecuali hampir semuanya, ana membeli semua kitab. Pasti mikir dulu antum, tapi itu sah nggak? Ya sah. Ya, gitu. Kecuali Pak Abu Rahmat, semua di sini muda.
Sah nggak? Paling sah ini. Ini paling sah dari contoh-contoh tadi. Paling sah. Iya. Paling sah. Masya Allah. Dan ini paling hakul yakin. Ya. Kemudian wa gharadul musannifi bayanu annahu la yushtaratu fi sihhatil istithna'i ta'khirul mustathna wa 'anil mustathna minhu fil lafz. Tujuan dari musannif Al-Juwaini rahimahullah menjelaskan bahwasanya tidak disyaratkan akan keabsahan pengecualian, tidak disyaratkan darinya mengakhirkan mustathna. Harus begitu formatnya? Enggak mesti. Kadang bisa formatnya bahwasanya mustathna didahulukan. Mungkin takhir atau takdimnya mustathna ini ditujukan betul-betul untuk mentakkid bahwasanya ini dikecualikan benar-benar. Ya, gitu. Kecuali Alwi, semua yang ada di sini sudah menikah. Begitu pula dengan Rafi'i. Berapa yang mustathna di sini? Dua. Ada nggak takdim mustathna? Ada. Yaitu Alwi. Ada juga kemudian di takhir mustathna, tapi terkesannya munqati', yaitu Rafi'i. Begitu, ya. Mana sekarang? Bal yajuzu taqdimuhu, boleh dia dahulukan. Wa huwa qaulul jumhur, perkataan jumhur. Nah, contoh yang disebutkan di sini contoh yang membutuhkan pikiran lebih sedikit, ya. Karena di sini sepertinya istitsna yang dibangun di contoh ini bukanlah istitsna sebagaimana yang kita pahami biasanya istitsna. Coba lihat. Kata Nabi SAW, ini sesungguhnya aku demi Allah, insyaallah la ahlifu ala yaminin fa ara ghairaha khairan minha illa kaffartu, bukan kafartu. Nah. Kaffartu an yamini wa ataitu alladhi huwa khair. Sesungguhnya saya ini Rasulullah SAW, insyaallah tidaklah saya bersumpah atas suatu sumpah kemudian saya melihat selain dari sumpah saya itu lebih baik, maksudnya kemudian saya lihat bahwa saya tidak bersumpah itu lebih baik kecuali saya akan mentakfir sumpah saya sendiri dan saya akan mendatangkan yang lebih baik daripada sumpah saya itu. Ngerti nggak sih maksudnya? Agak-agak ini agak ya. Tapi kita baca dulu. Hakadha yumathilu ba'dul usuliyin. Sebagian usuliyin pakai permisalan seperti ini dari hadis. Walaysa fihi istithna'un bil ma'nal mutaqaddim. Di dalam hadis tadi tidak ada istitsna dengan makna yang telah kita pelajari. Apa istitsna? Ikhraju, ikhraju ma laulahu dakhala fil kalam. Gitu. Wala'allahu mabniyun, mungkin karena didasari dengan pendapat bahwasanya al-ishtirak bil masyiah huwa istithna'un fi kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabah. Memberikan persyaratan dengan masyiah insyaallah itulah istitsna dalam kalam Nabi SAW dan sahabat, tapi dia bukan istitsna dalam uruf nahwi, dalam kebiasaan nahwi. Kita kan pelajari dari dalam uruf lughawi gitu loh, bukan dari segi uruf ya masalah tauhid dan seterusnya, enggak gitu ya. Nah, istirat mensyaratkan sesuatu dengan masyiah itu istitsna. Paham enggak? Belum. Gimana nyontohinnya terus? Ana insyaallah bakal kasih antum 5.000 kecuali kalau ana terdengar bunyi jangkrik. Makin gak paham? Alwi? Makin tambah gak paham? Alwi, ana insyaallah akan menaikkan gaji antum kecuali kalau ana nggak punya duit. Jadi kata insya'allahnya itu takdim mustasna. Suatu istitsna. Tapi bukan secara nahwu. Itu seperti ini kan insyaallah kan istirat dia. Ya, apabila pensyaratan. Ya. Ana insyaallah
jika Allah berkehendak. Jika Allah berkehendak kan istirat, mensyaratkan kehendak Allah. Istirat bil masyiah. Jadi mensyaratkan kehendak Allah Ta'ala ini dalam urufnya ini, urufnya sahabat itu adalah suatu istisna, pengecualian. Kalau misalnya Allah berkehendak, ya, gitu. Begitu. Makanya para usulin mereka pakai contoh ini. Ini bukan contoh istisna secara uruf nahwu, bukan. Ya. Tapi ada nggak kemudian apa mustatsna minhunya? Mustatsna minhunya apa? Mustatsninya apa? Ana insyaallah akan menaikkan gaji antum. Kecuali kalau ana apa namanya tadi? Bokeh atau nggak punya duit. Di sini yang dikecualikan darinya apa terus? Mustatsna minhu atau mustasnanya? Agak ribet jadinya. Apa? Mustasnanya kenaikan gaji. Kenaikan gaji yang dikecualikan. Insyaallah akan menaikkan gaji antum. Dikecualikan. Ya. Tapi ada illah. Jadi kalau anak bokeh. Bingung. Pak Niman. Jangankan materi ini, materi sebelumnya juga antum. Kan yang ditakdim di sini mustatsna di sini. Ya mustatsna insyaallah. Istisnanya ini tuh. Paham enggak? Ya. Mustatsnanya insyaallah taqdimul mustatsna 'ala mustatsna minhu. Paham? Yang dikecualikan adalah apa? Kehendak Allah dikecualikan di sini secara urufnya sahabat, secara nahwu dia enggak masuk kecualian, dia masuknya syarat dia. Atau masuknya jumlah i'tiradiyah, enggak maksud include dalam jumlah ini. Kan ana akan menambah gaji antum alwi kecuali kalau ini kan mana insyaallah-nya. Taib insyaallah dimasukkan, maka jadilah secara urf dia menjadi apa? Istitsna, mustatsna dia menjadi. Bahwasanya keadaan ini dikecualikan jika Allah berkehendak. Pokoknya gitulah. Ya. Untuk mengerti saja susah, apalagi membuat orang yang tidak mengerti. Nggak bisa. Apa? Iya, maksudnya kan pada sebelumnya tadi kata insyaallah. Mustasnanya insyaallah. Mustatsna minhunya apa menurut antum? Apakah mustatsna minhunya menaikkan gajinya atau bokeh? Menaikkan gaji. Mustatsna minhu itu biasanya di awal-awal ya. Kayak misalnya ana menaikkan gaji semua dari antum kecuali alwi, berarti mustatsna minhu semua dari antum. Alwi mustatsna. Gitu ya. Alwi ana insyaallah akan menaikkan gaji antum kecuali ana bokeh. Atau tadi ana insyaallah akan menaikkan gaji antum semua kecuali alwi. Di mana tuh? Mustatsnanya adalah insyaallah. Mustatsna minhunya adalah menaikkan semua gaji antum. Nah, mustatsna dari mustatsna minhu semua gaji antum juga ada apa? Kecuali alwi. Paham enggak? Jadi menaikkan gaji antum itu semuanya adalah mustatsna. Tapi dia juga bisa menjadi mustatsna minhu ketika dimasukkan insyaallah. Gimana? Begitu ya? Nah. Karena apa? Di sini ada pensyaratan. Gini, paham nggak? Ana akan menaikkan gaji antum insyaallah. Ana insyaallah akan menaikkan gaji antum. Sama aja. Ana akan insyaallah akan menaikkan gaji antum. Ana insyaallah akan menaikkan gaji antum. Ana akan insyaallah menaikkan gaji antum. Ana akan menaikkan insyaallah gaji antum. Ana akan menaikkan gaji insyaallah antum. Semuanya sebutin.
dia itu anggap adat istifnanya itu Insyaallah. syartiyah. Jadi istirat ini adalah istifna gitu loh. Enggak? Kan memang secara logika juga begitu dia, benar. Seperti misalnya illa ayyasha Allah. Itu sama satu nafas lah gitu loh. Alwi ada akan menambah gaji antum insyaallah. Alwi ana akan menambah gaji antum insyaallah. Di sini ada enggak seolah pembalikan keadaan gitu loh. Ana akan menggaji antum insyaallah. Ana akan menggaji antum kan kalimat biasa. Ditambah insyaallah ini berarti kan ada pengkhususan. Baru bisa ana akan gaji antum jika Allah berkehendak. Lah kalau Allah enggak berkehendak, arti lainnya adalah ana akan menggaji antum kecuali Allah tidak menghendaki. Paham enggak? Jadi insyaallah itu di sini ada nafas istifna walaupun secara nahwu dia bukan istifna. Apa ya? Secara makna, secara maksud gitu loh. Tapi secara kemapanan ilmu nahwu dan kaidah-kaidahnya dia bukan dinamakan istifna melainkan dinamakan syarat. Pensyaratan sesuatu itu kan berarti ada pengkhususan sesuatu gitu. Jadi ada nafas sesuatu dikecualikan kalau keadaannya tidak seperti yang disyaratkan, maka enggak terjadi itu. Ada kena sedikit enggak lebih? Anda sengaja tadi nyontohin antum supaya antum paham. Pak Neman gimana Pak? Agak gimana Pak? Antum terlihat makin soleh setelah kajian ini kayaknya. Karena makin zuhud, makin tawadhu. Ternyata Anda enggak paham apa-apa. Dari dulu Pak, dari dulu. Antum jangan ikutin Anda ngebully orang tua yang gitu. Apalagi yang samping antum itu maksudnya. Walak. Hati-hati. Iya. Sampai mana tadi? Walaysa istithna'un fil urfi nahwi. Betul. Walaysa istithna'un fil urfi nahwi. Wa qad bawa Bukhari rahimahullah fi sahih fi kitab al-ayman wan nuzur faqala babul istithna'i fil ayman. Makanya insyaallah itu disebut istithna. Anda tahu mazhab Murji'ah. Ya. Bagaimana cara seseorang diketahui dia tidak bermazhab Murji'ah? Ketika kita memperbolehkan mengucapkan istithna dalam mengungkapkan keimanan, maka dia bukan Murji'ah. Paham enggak? Ana mukmin insyaallah. Boleh enggak ngomong gitu? Jangan ketawa, boleh enggak? Boleh. Enggak bilang boleh berarti Murji'ah antum. Beneran ini di kitab-kitab akidah disebutkan. Anta mukmin, ana mukmin insyaallah. Sama seperti anta shaim, ana shaim insyaallah. Insyaallah ini kalimat istitnaiyah. Paham di sini ya? Begitu. Ya. Jadi di antara barometer seseorang Murji'ah atau enggak, di antaranya bukan satu-satunya adalah pembolehan mengucapkan insyaallah dalam kategori iman. Dalam mengungkapkan iman. Ya. Ana mukmin insyaallah. Boleh. Karena imannya saya atau tidak berimannya saya itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi saya harus berusaha gitu. Itu, ana mukmin insyaallah. Yang melarang hal seperti itu justru adalah Murji'ah. Iya. Ya karena enggak paham. Kalau orang awam enggak paham. Kayak tadi antum ketawa enggak paham. Karena permasalahan ini permasalahan ada rinciannya. Tapi Anda maklumi ketawanya antum ya. Anda maklumi. Enggak Anda Murji'ah kan antum. Kan lagi hot sekarang Murji'ah. Irja. Irian Jaya itu. Babul istithna fil aiman. Dalam masalah aiman sumpah dengan istithna. Kemudian disebutkan hadis. Fal istithna'u 'indal fuqaha'i 'am. Ingat, istithna 'indal fuqaha itu lebih umum daripada istithna 'indan nuhat. Bagi ahli fiqih dan usulnya istithna itu lebih umum. Karena insyaallah dimasukkan ke dalam lafal istithna. Tapi bagi ahli nahwu istithna itu adalah apa yang mereka kaidahkan.
illa, siwa, dan seterusnya, istitsna. Adapun insyaallah itu masuknya bukan istitsna bagi nuhat, tapi apa? Ishtirat, syarat. Ini yang menunjukkan bahwasanya belajar usul fikih itu beda dengan belajar nahwu, walaupun dalam usul fikih nahwu ada, tapi dalam nahwu usul fikih belum tentu ada. Jadi usul fikih itu memperluas wacana bahasa dan pemahaman. Sehingga kalau seseorang belajar nahwu hatta dia mutqin, dia belum boleh berbicara tentang agama Allah Ta'ala di khalayak ramai atau berijtihad tanpa usul fiqh. Nggak boleh, nggak bisa, dan nggak boleh. Hatta dia ahli sorof, kenal semua wazan dan bisa mewazankan semua fi'il dan isim, tetap dia belum bisa dan belum boleh berbicara agama Allah Ta'ala dengan dalil-dalilnya. Ya, sebelum dia usul fikih juga punya malakah, punya kemampuan dalam usul fikih. Begitu. Laka, contoh, wa minhu laka hadzal manzil wali hadhil ghurfah. Contoh, buat kamu manzil ini, rumah ini, dan buat saya kamar ini. Ayo, gimana? Nahwu ngomong apa di sini? Oh, ini adalah khobar muqaddam, mubtada muakhar. Ya, kemudian waw di sini ataf, kemudian li khobar muqaddam. Ya. Syibih jumlah khobar muqaddam. Hadhil ghurfah, terus disebutkan ha di sini apa? Zihi di sini gimana? Ghurfah. Ya, dah seterusnya. Udah sampai situ mentok udah. Terus kenapa? Ya udah kata ulama. Ahli usul fikih datang, kemudian tukang sayur datang. Ya, ahli nuhat. Antum cuma sampai sebatas itu mentok, khalas selesai. Ittaqillah ya ahli nuhat. Maksud lo apaan? Laka hadzal manzil, Anda bisa mengi'rabkan seperti antum i'rabkan. Tapi di sini ada mafhum yang perlu antum ketahui, masyaallah. Mafhum dari kalimat ini, mantuk dari kalimat ini adalah antum punya manzil dan Anda punya ghurfah. Tapi mafhum dari sini adalah adanya istitsna dan takhsis. Masyaallah. Istitsna, ini kan enggak ada illah, enggak ada siwa. It's on your mind, gitu. Itu cuma pikiran antum, wahai ahli nuhat, wahai nahwi, ya. Yang saya di sini, kalau misalnya kita perlebar masalah dalam usul fikih, di sini ada istitsna dan juga ada takhsis. Istitsna dari keumuman manzil adalah ghurfah, mustathnanya adalah ghurfah, mustathna minhunya adalah manzil. Ghurfah khusus punya ana, dan istitsna termasuk bagian dari takhsis. Gimana kira-kira? Tukang sayur, masya Allah, tukang sayur luar biasa. Makanya nggak laku karena bingung semua kan, konsumen bingung semua. Pak, ada apa namanya? Kerupuk nggak Pak? Sif lana kerupuk kakak. Qayyid bil sifat. Apa kerupuk apa? Kerupuk itu kerupuk kulit. Ya. Kulit apa? Kulit apa? Ayin al kulit. Ya, al jild, ayul jild. Sapi, kambing, apa-apa, nah gitu. Ribet. Orang nggak jadi beli. Iya. Ini orang harusnya dia ngajar majelis taklim, jadi tukang sayur nyasar kayak gini ya. Baik. Mau mati ini. Mati. Udah berapa menit ini untuk usul ini? Masih lanjut. وبه قال قوله ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. الاستثناء من الجنس والاستثناء. Terlalu Mas Rafi. Mau beli lagi? Beli lagi. Oke. Ini masya Allah. Tetap aja kerasa tuanya.
Ayo lanjut, fadhal. Wa yajuzu. وبه قال قوله ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره الاستثناء من الجنس هو الاستثناء المتصل نحو قام القوم إلا زيدا وهو من المخصصات والاستثناء من غير الجنس هو المنقطع نحو جاء القوم إلا فرسا وله علي 1000 دينار إلا ثوبا فيصح الاستثناء وتسقط قيمة الثوب من 1000 على القول بصحة الاستثناء المنقطع. Ahsant. Berkata muallif rahimahullah wa yajuzul istithna'u minal jinsi wa min ghairihi. Nah, ini juga nanti terbit hukum. Jadi kenapa istitsna boleh dari satu jenis, boleh juga dari jenis lain. Ini nanti akan terbit hukum. Al-istithna'u minal jinsi huwa al-istithna'ul muttasil, jelas itu. Istitsna mengecualikan sesuatu dari jenisnya itu termasuk istitsna muttasil. Seperti qamal qaumu illa zaidan. Kaum bangkit berdiri kecuali Zaid. Orang-orang pada Zaid termasuk orang-orang itu, tapi dia dikecualikan. Tapi satu jenis. Maka ini namanya istitsna muttasil. Wa huwa minal mukhassisat. Ini termasuk dari mukhassisat. Kemudian wal istithna'u min ghairil jinsi huwa al munqati'u. Mengecualikan dari selain jenisnya ini termasuk istitsna munqati'. Istitsna terputus, tapi terputus bukan dari segi kalimat, terputus dari segi makna atau jenis. Ya, nahu ja'al qaumu illa farasa. Faras di sini apa faras ya? Kuda. Datang kaum kecuali kuda. Iyalah. Ya kan? Ini namanya istitsna munqati'. Istitsna munqati'. Kemudian walahu alayya 1000 dinarin illa thawba. Ya. Saya ngutang sama dia 1000 dinar kecuali baju. Berarti baju enggak, saya enggak ngutang baju. Tapi 1000 dinar ya. Nah, apakah baju termasuk dari dinar? Enggak. Ini istitsna munqati'. Fa yasihul istitsna, maka sah istitsna ini. Wa tasqutu qimatu thawbi min al-alfi 'ala al-qawli bi sihhatil istitsna al-munqati'. Maka harga thawb itu tasqut. Ya, apa namanya? Gugur, enggak dihargai thawb tersebut. Minal alf dari 1000 ya. Baik, contoh gini, contoh yang untuk ini. Misalnya Anda punya toko pakaian, ya. Di situ ada baju, ada apa dan seterusnya. Ya. Kemudian antum beli sarung, sirwal, enggak jual sirwal, Anda jual sarung. Batik, sama parfum, ya kan? Baju koko. Antum beli sarung 3 biji buat dipakai sekaligus, ya. Sama parfum yang mahal-mahal. Masyaallah. Ya, dan antum beli baju juga. Ya, begitu ya. Maka kemudian ya berapa? Ana hitung 1300 dinar. 1300 dinar loh. Ya. Ana jualan juga sampai segitu perasaan. Bisa aja. 1300 dinar. Ya, Masya Allah. Harga baju yang dia beli aja 300 dinar nih. Tapi karena yang beli adalah Abu Ja'far. Ya. Ya, punya anak perempuan enggak, Pak? 1300 dinar. Kurangin aja lah 300 dinar. Harga bajunya kurangin. Maka Anda bilang ke antum, Abu Ja'far, antum hutang sama ana 1000 dinar kecuali baju. Ya, paham enggak? Artinya baju ini enggak ada qimahnya. Gratis. Udah majanan buat antum. Ya, Bas, majanan. Masya Allah Ustaz, beneran Ustaz. Kan udah biasa anak gitu antum. 1000 dinar. Artinya apa? 300 dinar sakit, enggak ada. Thawb ini sakit qimahnya.
Yang 1000 dinar yang antum harus bayar. Taib. Apakah thawb itu termasuk dari 1000 dinar? Bahkan termasuk dinar pun enggak. Jenisnya beda antara thawb dengan dinar. Tapi kalimat ini sah enggak? Sah. Maka secara hukum dalam akad ini artinya apa? Artinya ya bai'nya sah karena istithnanya sah, dan hukum yang berlaku akhirnya beliau berhutang ke anak 1000 dinar. Dan arti lainnya adalah thawb tersebut gratis buat antum. Iya begitu. Maka nggak boleh kemudian nanti ke depannya anda nuntut, kok 1000 dinar thawbnya mana? Kenapa antum nggak ngasih apa-apa untuk thawb yang telah anda berikan ke antum? Lah kan bukannya gratis. Anda nggak ngomong gratis loh Pak Abu Rahman. Abu coba. Anda nggak ngomong gratis. Anda cuma ngomong ini 1000 dinar kecuali thawb. Lah terus thawbnya anu bayar. Bayar apa kek yang setimpal dengan baju itu? Nah ini gimana ya? Nggak boleh ini. Nggak boleh. Ya. Gimana? Paham nggak tapi antum? Baik. Ini adalah istitsna munqati'. Ayo, istamir. وبه قال ووجه اشتراط كون المستثنى من جنس المستثنى منه أن الاستثناء إخراج بعض ما دخل في المستثنى منه وغير الجنس لم يدخل حتى يحتاج إلى إخراج ولا خلاف في جواز الاستثناء ولا خلاف في جواز الاستثناء من الجنس. طيب. وجه اشتراط كون المستثنى من جنس المستثنى منه أن الاشتراط إخراج بعض ما دخل في المستثنى منه. Ya, kenapa alasannya disyaratkan mustathna termasuk dari jenis mustathna minhu? Karena yang namanya pengecualian itu adalah mengeluarkan sebagian dari apa yang masuk dalam mustathna minhu. Maka disyaratkan jenis. Tapi di sini kemudian wa ghairul jinsi lam yadkhul hatta yahtaja ila ikhraj. Adapun hal yang bukan sejenis dengan mustathna minhu itu kan enggak ada di mustathna minhu sehingga harus dikeluarkan. Jadi enggak perlu dikeluarkan dong, gitu kan? Itu alasan bagi yang mensyaratkan, karena ini masalah khilafiyah juga gitu loh. Jumhur usuliyin membolehkan. Ya. Tapi sebagian usulin ada yang enggak boleh. Dan ini tidak sah disebut istitsna. Tapi sebenarnya itu tidak tepat karena yang sahih adalah boleh, dan itu dicontohkan dalam Al-Qur'an. Seperti ayat Allah Subhanahu wa taala, fasajadu illa iblisa. Para malaikat semua sujud kecuali iblis. Sah enggak ini istitsna? Sah secara lafal dan secara makna. Tapi maknanya di sini bukanlah iblis berarti sejenis dengan malaikat, enggak. Tapi secara lafal sah, secara maksud sah. Maksudnya apa maknanya? Maknanya bahwasanya iblis tidak sujud, malaikat sujud. Itu aja kelas. Itu aja kelas. Seperti tadi masalah baju dan thawb dan dinar itu. Wala khilafa fi jawazil istitsna min al-jins. Kalau dalam sejenis enggak ada khilaf, muttafaq alaih. Tapi kalau misal istitsnanya selain dari jenis mustathna minhu, mustathnanya selain dari jenis mustathna minhu, maka di sini terjadi khilaf. Tapi kemudian wa amma, lanjut. Wa bihi qal wa amma min ghairi jinsihi fa aktsarul usuliyyin ala jawazi. Baik, berarti boleh kan bagi mayoritas usuliyin, dan itu yang hak insyaallah, wallahu a'lam. Kemudian liwurudihi fil Qur'anil Karim wa fi kalamil Arabi qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Itu contohnya. Janganlah kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan al-batil. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Di sini ada dua hal. Pertama, aklul mal bil batil. Kedua, at-tijarah an taradin. Dua hal yang enggak sejenis. Apakah berdagang itu dengan cara yang benar, dengan kerelaan, itu mengambil mal dengan batil? Enggak lah. Ya. Tadi Anda rela menggratiskan thawb, ya kan? Antum bayar 1000 dinar aja. Illa thawb. Nah, gitu kan. Pakaian buat antum, khalas.
Ridho Ustaz, ridho insyaallah. Ya. Maka enggak boleh kemudian dikatakan Pak Abu Ja'far telah memakan harta Ustaz Hasan karena dengan cara batil. Enggak, karena sudah diridhoi dan itu perdagangan yang sah. Dua hal yang tidak sama. Maka kata Allah, jangan kalian memakan harta sebagian dari kalian dengan cara yang batil kecuali dengan cara tijarah, berdagang dan itu saling ridha. Ya, begitu. Juga firman Allah. Lanjut. Wa qala ta'ala la yasma'una fiha lagwan illa salama. Nah, di surga mereka tidak mendengar adanya laghu, kelalaian, kalimat-kalimat bodoh kecuali selamat. Assalamualaikum gitu. Nah, assalamualaikum apakah masuk ke laghu? Enggak. Nah, itu istitsna munqati'. Istisna li ghairi jinsil mustathna minhu. Wa qala Rajiz wa baldatin laysa biha anisu illa al-ya'afiru wa illa al-'is. Ar-Rajiz ini maksudnya bukan orang. Ar-Rajiz ini bukan orang. Penyair yang menuturkan syair Arab dengan wazan rajiz. Wa baldatin laysa biha anisu illa al-ya'afiru wa illa al-'isu gitu. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Ya, gitu. Itu rajiz. Iya. Gitu. Wa baldatin laysa biha anisu. Anis apa artinya sini? Gubernur dah. Bukan. Ya. Baldah yang tidak ada di dalamnya anis. Berarti ya bukan Jakarta ini berarti. Bekasi ya. Berarti Bekasi kecuali Ya'afir dan Is. Maaf Pak Anis. Ini gue bilang tuh walil amri ana loh, antum kurang ajar sama walil amri ana. Orang Bekasi semua ini. Pantes ini. Kita dong Jakarta. Iya, makanya kita. Hah? Antum Pondok Ranggon mana? Jakarta masuknya? Kok kayak nggak kerasa, nggak ada kedekatan ya? Enggak, kan namanya pinggiran. Jauh pinggiran dekat pohon bambu lagi ya. Nah, di negeri itu tidak ada hal yang menyenangkan, anis itu hal yang membuat hati itu senang gitu loh. Uns itu insan berasal dari kata anis ini, yaitu dekat, hal yang dekat di hati gitu. Kecuali al-ya'afir Wa ila al-'is. dan kecuali al-'is. Ya'afir itu apa? Coba baca. Wal ya'afiru hiya auladul baqarul wahsh. Jangan nangis. Lagi terus. Ayo. Wal 'isu hiya al-ibilul bayd yukhalitu bid. Hiya al-ibilul bayd yukhalitu bayaduha syai'un minas syaqrah. Syukrah. Syukur. Apa artinya? Saya nanti baca dulu. Walaysa wahidun minha min jinsil anis. Ya'afir apa itu? Anak-anak sapi liar ya. Wahash. Liar, sapi liar. Al-'is Ibil. unta putih Unta. yang putihnya tercampur dengan warna mengkilap, apa kayak warna warna keemasan gitu ya. Silver. Hah? Semacam itulah warnanya tuh warna khusus gitu. Coba syukrah. Anda tanya syarqiyah. Syarqi itu syarq ya. Bukan syukrah. Syarqiyah, tahu enggak syarqiyah apa? Tahu enggak Pak? Syarqiyah. Salah satu parfum Blonde, Ustaz. Syukrah blonde. Iya, blonde itu kuning, blonde blonde itu kuning. Pirang ya? Pirang, iya, pirang, kuning. Jadi semacam kuning gitu ya apa? Iya, jadi ibil ada yang warna ada putih campur dengan kuningnya gitu. Itu cakep tuh. Biasanya kan ibil kan kuning doang gitu. Nah, ini putih ke kuning-kuningan atau campuran. Semua ini bukan termasuk anis. Maaf, anis. Bukan termasuk anis gitu. Ini soalnya istitsna munqati'.
Tapi anis di sini bisa juga maknanya manusia. Karena manusia pada asalnya dari uns, insan, dari uns, anis, saling berdekatan. Maka bisa dimaknai negeri ini tidak ada manusianya kecuali anak sapi liar dan juga onta yang kayak gitu, al-ais. Jadi seolah-olah apa? Anak sapi liar dan onta ini adalah manusia. Gitu loh. Tapi enggak, ini istisna munqati' namanya. Maka nanti ini penting nih, nanti antum akan paham nanti insyaallah ketika membahas masalah apakah iblis dulunya malaikat. Nah itu tuh. Itu dari ini pemahaman istisna munqati'. Fasajadu illa iblis. Mereka sujud kecuali iblis. Oh, berarti iblis dulunya termasuk. Nah, kita katakan apa dalilnya? Ini istisna munqati', datengin tukang sayur. Gitu. Masyaallah. Debat mama di lapak saya tuh. Nah kita kan udah ngaji, ya kan? Kalau belum ngaji kan bun, ya. Bun. Ya, sekarang jadi iya. Dulu iblis itu apa? Malaikat apa enggak sih? Kata yang ini, menurut sebagai ahli tafsir, iblis dulu malaikat. Loh, kok bisa kayak gitu? Kok bisa jahat gitu? Iya. Emang ada dalilnya, Ada dalilnya. Kalau nggak salah ya fasajadu ila iblis itu. Nah, tukang usulih ini tukang sayur dengar. Ittaqillah. Di sini bukan tempat untuk diskusi agama. Beli sayur. Yang sahih adalah itu istisna munqati'. Masyaallah. Iya, didengar sama umat lain. Oh gitu ya Pak tukang sayur. Iya. Istilah terpotong. Artinya iblis di sini bukan termasuk jenis malaikat. Ini istisna munqati disebutkan dalam Syarh Waraqat kata Syekh Abdullah Al-Fauzan. Nah, itu kan saya. Iya, masya Allah. Dakwahnya itu. Dan bakal cepat banyak punya istri banyak tuh dia. Karena yang datang ibu-ibu dan sebagainya janda juga pengen. Bisa. Pak Neman juga bisa itu kayak gitu Pak Neman. Iya. Begitu. Jadi nanti ketika antar barang itu Pak bisa tuh. Terapkan ini istisna munqati', ya. Iya. Iya. Bawa daun pisang. Ya, taruh. Nih. Anak kasih antum daun pisang kecuali bengkoang. Anak kasih antum daun pisang kecuali bengkoang. Sahih enggak? Sahih. Pedagang itu yang bingung dia. Maksudnya apa? Ngapa, Mang? Iya. Ya itulah kerja orang jahil. Dia kan berilmu beliau. Ini namanya istisna munqati, Mamang. Ini istisna munqati. Anak kasih antum pisang kecuali ke bengkoang. Iya, ini istisna munqati memang tidak satu jenis, tapi menurut jumhur usuliyin ini sah. Maka kalam ana sah dan akad kita sah. Nah, ini anak kasih antum kecuali bengkoang, berarti masuk ke dalamnya juga. Anda cuma ngasih ini, bengkoang enggak, tapi harga bengkoang juga tetap dibebankan ke antum. Gimana, paham enggak? Paham enggak? Antum bayar daun pisang, bayar juga bengkoang. Antum setuju? Gimana? Ustaz. Anis di sini berarti maknanya alif, bukan? Yang ramah atau yang lembut? Bisa juga, bisa. Karena uns itu memang hal yang lembut, ramah, dekat sama hati. Bisa. Atau yang jinak, Ustaz? Bisa seperti itu. Laisa biha anis, kan gak ada yang jinak kecuali ya afir dan is. Bisa artinya jinak, bisa artinya orang. Baik artinya jinak atau artinya orang, iya benar, sah ini sebagai istisna munqati'. Kenapa? Ya afir enggak anis. Is juga tidak anis. Karena dua-duanya liar. Gitu loh. Karena ada unta liar tuh ada. Enggak jinak dia. Maksudnya bukan enggak jinak apa? Dia enggak mau diatur. Hah? Iya, enggak ada yang punya. Kan kalau kita misalnya jalan dari Madinah ke Makkah kan naik bis lama tuh. Itu lewatin padang pasir tok itu.
Udah antum lihat tuh padang pasir tuh. Syukur-syukur antum lihat dop di kejauhan tuh. Tapi nggak kelihatan dia. Karena saru kan dia mirip dengan tanah. Nah, antum bakal nemuin di jalan-jalan itu jalan ibaratnya kalau di kita tuh hutannya kayak gitu loh. Itu nanti nemu ada unta liar. Nggak ada yang punya, nggak ada yang gembala, nggak ada orang, nggak ada apa, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada yang market di sini, nggak ada. Dan nggak ada yang foto-foto selfie sama unta, nggak ada. Itu unta liar. Ya, nah kalau unta liar tersebut warnanya tadi kayak gini, maka dia disebut is gitu. Ya. Biasanya unta liar seperti itu di negeri yang nggak ada penghuninya, maksudnya nggak ada orang, makanya disebut anis. Baldatin laisa biha anis, nggak ada orang, ya nggak ada makhluk yang ramah lah di situ. Gitu. Auladu baqaril wahsh, makanya yang afir disebut anak-anak sapi yang liar gitu loh. Wahsi tahu? Liar. Makanya ada kuda liar versi Indonesia beda dengan kuda liar versi Arab. Ya, bukan kuda liar sih, kalau Arab tuh bukan kuda liar, keledai liar namanya. Ada namanya himar ahli, ada namanya himar wahsi. Himar ahli di bahasa kita keledai. Karena keledai tersebut biasa diternak, dipakai buat kendaraan, buat ngangkat barang, itu keledai ahli namanya. Ada himar wahsi. Himar wahsi ini kalau di kita zebra. Ya. Himar wahsi di kita zebra. Kalau himar wahsi halal. Kalau himar ahli haram. Kalau himar ahli dicampur nikah sama kuda jadi bighal, haram. Ya, gitu. Ya, maka itu wahsi lawannya ahli. Nah, ini bakor ahli sama bakor wahsi. Bakor ahli itu yang biasa, bakor yang biasa, sapi-sapi yang kita tahu di Indonesia ini. Tapi ada aja bakor wahsi. Bisa aja banteng. Iya. Bisa banteng atau memang sapi bahasa kita sapi juga, tapi memang dia enggak diternak ke dia apa, dibiarin di Sahara apa di gurun-gurun gitu kan. Nah, itu bakor wahsi. Paham ya sih? Gimana lu, puas enggak? Ustaz. Bigol berarti bukan keledai, bukan dia, campuran. Campuran. Coba antum ngaca mungkin itu. Allah Ustaz. Seneng banget. Seorang Bekasi kayak gitu. Ya, lanjut, fadhal. وبه قال والقول بالجواز هو الصحيح لقوة مأخذه وهو قول أكثر الشافعية والمالكية وبعض الحنابلة وأما الصحيح من الروايتين عن الإمام أحمد فهو القول بالمنع واختاره الغزالي وقال الآمدي ومنع من الأكثرون ومنع منه الأكثرون. Ini cuman penjabaran tentang penjabaran tentang siapa-siapa yang mensahihkan dan siapa-siapa yang mendhaifkan atau melarang. Lanjut aja, fadhal. وبه قال وعلى هذا فقوله له علي 1000 دينار إلا ثوبا على القول بالجواز تسقط قيمة ثوب من 1000 كما تقدم وعلى القول بعدم صحة استثناء المنقطع يكون قوله إلا ثوبا لغوا وتلزمه الألف كاملة. جاء في مختصر الخرقي ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا والله أعلم. طيب، أحسنت.
Jadi dengan pembahasan ini tentu ada hukum yang terhasilkan darinya di banyak perkara. Wa ala hadza fa qawluhu, perkataannya, lahu alayya 1000 dinarin illa thawba. Ya, antum harus bayar 1000 dinar kecuali baju. Kalau kita di sini pilih yang mana, pendapat yang membolehkan istitsna ini atau yang mengatakan ini tidak benar istitsnanya. Kalau antum bilang boleh, bil jawaz, tasqutu qimatu thawbi min al-alf, maka gugurlah harga thawb, baju dari alaf tersebut. Imma maknanya adalah alaf dinar dikurangi harga baju. Imma maknanya begitu. Imam maknanya baju ini nggak usah bayar dan antum bayar alaf, tapi alaf ini bukan termasuk harga baju. Alaf ini harga yang tadi anda ceritakan. Bisa begitu maknanya, ya. Artinya baju ini pokoknya nggak include lah dengan harga inilah. Wa 'ala al-qawli bi 'adami sihhatil istitsna al-munqati'. Kalau misalnya kita katakan tidak sah istitsna munqati' seperti ini, maka kita katakan illa thawban ini adalah suatu laghu. Ini suatu kalimat sia-sia, main-main. Wa talzamul alfu kamilan, antum tetap wajib bayar 1000. Ya, di sini pahami baik-baik. Baik, ceritanya tadi kita ubah sedikit biar cocok dengan konteks beliau nih. Jadi Pak Abu Ja'far beli baju, parfum dan seterusnya. Total berapa saat? Total semuanya 1000 dinar termasuk harga baju. Ya, totalnya ini totalnya. Baik. Maka kemudian Ana bilang ini karena antum kita berteman Pak Abu Ja'far. Antum wajib bayar 1000 dinar kecuali baju. Ya. Kalau ana bilang antum wajib bayar 1000 dinar kecuali harga baju, itu kan mutasil. Jelas ya, karena harga baju ya. Karena sama-sama qimah. 1000 dinar dengan harga itu. Tapi dia bilang antum wajib bayar 1000 dinar kecuali baju. Baik. Berarti dikurang enggak? Dikurang. Berapa bajunya? Kalau kita bilang ini sah, bajunya berapa saat harganya? Bajunya di sini 200 dinar. Baik, berarti berapa yang harus antum bayar? Berapa? 1000? Enggak. 800 gitu kan? Ya, kita ubah konteksnya, kita ubah dari cerita yang tadi. Tapi kemudian kalau misalnya ternyata pendapat yang antum pilih adalah pendapat tidak sahnya istitsna munqati' ini, antum ini semua harganya 1000 dinar, antum harus bayar 1000 dinar kecuali baju munqati', enggak sah Ustaz. Maka antum wajib bayar berapa? Munqati' enggak sah. Oh, enggak, 1000 dinar. Karena pengecualian baju tidak sah, kecuali kalau anak bilang antum wajib bayar 1000 dinar kecuali harga baju baru. Itu sepakat semua, itu sah. Paham enggak di sini, Pak? Nah, begitu. Iya. Gimana? Ya, cukup ya insyaallah, paham ya? Dalam Mukhtasar Al-Khiraqi dikatakan, wa man aqarra bi syai'in wastathna min ghairi jinsihi kana istithna'u batilah. Ini beliau mengikuti salah satu pendapat mazhab Hanbali, karena ini Mukhtasar Al-Khiraqi itu ulama besar di kalangan mazhab Hanbali. Siapa yang mengikrarkan sesuatu kemudian mengecualikan pengikraran tersebut dengan hal yang bukan dari jenis konten ikrarnya itu, maka istitsna ini batil. Itu salah satu riwayat dari mazhab Hanbali. Tapi yang saya adalah apa? Sah insyaallah. Ya begitu. Ya, khalas. Saya capek antum kayak ini, masyaallah. Ada iqtida, syarah waraqat lagi, masyaallah. Iya. Habis ini balaghah lagi. Wah. Ajib itu. Ya gitu saja sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.